Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kami dari kelompok media pembelajaran yang beranggotakan Agung Taufan, Taufik Hidayatul Warid, dan Lukman Hakim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan kompetensi dasar, yaitu memahami dinamika litosfer serta pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi, dan tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat memahami dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan serta dapat menyajikan fenomena litosfer yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Dengan indikator pembelajaran kita, yang pertama adalah memahami karakteristik lapisan bumi, yang kedua memahami proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, yang ketiga mengidentifikasi proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, yang keempat mengidentifikasi proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, yang kelima mengidentifikasi proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, yang keenam adalah memahami pembentukan tanah dan proses persebaran jenis tanah, dan yang ketujuh adalah memahami pemanfaatan dan konservasi tanah. Pokok pembahasan kita yang pertama adalah pengertian litosfer dan bagian-bagiannya, pengertian dan penyebab fenomena tektonisme, vulkanisme, seisme dan dampaknya, pengertian dan jenis tenaga eksogen dan dampaknya, pengertian tanah, pemanfaatan tanah, beserta konservasi tanah. Apa itu litosfer? Litosfer secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu litos yang berarti batu dan sfere yang berarti bulatan atau lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer juga disebut sebagai lapisan bumi paling atas yang memiliki ketebalan 66 km serta terdiri atas batuan dan mineral. Batuan menyusun litosfer terdiri atas batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Jenis batuan yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa adanya proses kristalisasi baik di bawah permukaan maupun di atas permukaan vulkanik. Contoh batuan beku yang pertama ada batu riolit, batu basalt, batu apung, dan batu andesit. Jenis batuan yang kedua yaitu jenis batu sedimen. Batuan sedimen merupakan lanjutan dari batuan yang sudah ada yang kemudian mengalami pelapukan dan erosi yang materi lapuknya diangkut oleh air, udara, es, dan endapkan di suatu cekungan pengendapan, dan materialnya mengalami proses kompaksi, mengeras, litifikasi, dan terbentuklah batuan sedimen. Contoh batuan sedimen yang pertama ada batu serpih, batu konglomerat, batu gamping, dan batu breksi. Jenis batuan yang terakhir ada batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang terbentuk pada kedalaman yang tinggi dengan suhu tinggi serta tekanan yang besar dari batuan di atasnya. Batuan metamorf terbentuk akibat adanya proses tektonik seperti subduksi yang membuat adanya tekanan horizontal, gesekan, serta distorsi. Contoh batuan metamorf yang pertama ada batu sekis, batu marmer, batu kuarsit, dan batu gneis. Tektonisme merupakan proses pergerakan dan pengangkatan lempeng bumi yang terus bergerak, baik itu lempeng benua maupun lempeng samudra, dan keduanya akan bertabrakan sehingga dapat menghasilkan suatu pegunungan. Terdapat 3 tabrakan lempeng, yaitu lempeng benua dengan lempeng samudra, lempeng benua dengan lempeng benua, dan lempeng samudra dengan lempeng samudra. Ini merupakan proses terbentuknya pegunungan akibat 3 tabrakan lempeng. Tektonisme terbagi menjadi 2, yaitu gerak epirogenesa dan gerak orogenesa. Gerak epirogenesa merupakan gerakan yang mengakibatkan perubahan bentuk daratan yang dihasilkan oleh gerakan vertikal. Epirogenesa dibagi menjadi 2, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Gerak orogenesa merupakan gerakan pada permukaan bumi baik secara vertikal maupun horizontal yang mengakibatkan kenaikan dan penurunan di wilayah permukaan bumi. Gerak orogenesa terbagi menjadi 2, yaitu lipatan dan patahan.
Vulkanisme mencakup segala peristiwa keluarnya magma menuju permukaan bumi. Intrusi magma merupakan meneroposnya magma tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Ekstrusi magma merupakan aktivitas menerobosnya magma hingga permukaan bumi. Vulkanisme berkaitan dengan erupsi. Erupsi dibagi menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Ini merupakan gambar erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Ini merupakan gambar dari tipe letusan gunung berapi. Seisme merupakan proses getaran bumi yang terjadi karena tumpukan energi dalam bumi. Ini merupakan gambar dari macam-macam proses seisme. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen bersifat merusak dan mengikis permukaan bumi. Tenaga eksogen terbagi atas beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pelapukan, proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Yang kedua adalah erosi, proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Yang ketiga adalah sedimentasi, yaitu pengendapan material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Yang keempat adalah pergerakan tanah, pengangkatan massa tanah menuruni lereng karena adanya gaya gravitasi. Berikutnya yaitu pembentukan dan jenis tanah. Proses pembentukan tanah terdiri dari 4 proses. Yang pertama yaitu proses pelapukan batuan. Batuan akan mengalami pelapukan menjadi remahan-remahan batuan kecil. Proses yang kedua yaitu proses pelunakan struktur batuan. Batuan remahan kecil yang telah terlapu akan mengalami proses pelunakan dengan bantuan udara dan air. Proses yang ketiga yaitu proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Setelah proses pelunakan batuan akan tumbuh tumbuhan perintis dengan ukuran yang lebih besar dari lumut. Yang keempat yaitu proses penyuburan. Tanah yang telah memiliki struktur yang lunak akan menjadi tempat kehidupan bagi hewan dan tumbuhan. Kemudian akan mengalami proses penyuburan oleh zat sisa materi organik dari hewan dan tumbuhan. Berikutnya yaitu jenis-jenis tanah. Yang pertama ada litosol, aluvial, kapur, laterit, dan andosol. Tanah litosol merupakan pelapukan batuan yang belum sempurna sehingga sukar untuk ditanami karena kandungan unsur hara yang rendah. Tanah yang kedua yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang berasal dari pasir halus yang mengalami pengendapan oleh aliran sungai di daerah yang lebih rendah. Tanah yang ketiga yaitu tanah kapur, merupakan jenis tanah yang batu induknya berasal dari batu gamping, abu gunung api, dan batuan endapan yang mengalami pelapukan. Tanah yang keempat yaitu tanah laterit, merupakan jenis tanah yang berumur tua dan mengalami banyak sekali pencucian air hujan sehingga berwarna merah kekuningan. Tanah yang terakhir yaitu tanah andosol atau vulkanik, merupakan pelapukan abu vulkanik sehingga banyak terdapat di sekitar gunung api dan termasuk jenis tanah yang subur. Berikutnya yaitu konservasi tanah. Konservasi tanah merupakan upaya untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan tanah akibat erosi, di mana ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode vegetatif, yaitu dengan cara memanfaatkan tanaman sebagai salah satu penahan tanah dari erosi. Yang kedua yaitu metode mekanik, dengan cara merubah atau membangun penahan pada bidang lahan miring supaya tanah tidak mudah erosi. Contoh metode vegetatif yang pertama yaitu windbreaks, yaitu penanaman vegetasi secara permanen untuk melindungi tanah dari terpaan angin. Metode yang kedua yaitu wanatani, penggabungan tanaman pohon-pohonan dengan tanaman komoditas lain. Yang ketiga yaitu buffering, yaitu penutupan lahan yang memiliki kemiringan curam dengan tanaman keras untuk menghambat laju air. Yang keempat yaitu ada contour strip cropping, yaitu penanaman berjalur sejajar dengan garis kontur untuk mengurangi kecepatan air. Kemudian dari metode mekanik ada 4 contoh. Yang pertama yaitu metode terasering. Terasering merupakan pembuatan teras-teras pada lahan miring. Yang kedua ada gulutan, yaitu pembuatan gundukan tanah pada areal sawah. Yang ketiga ada teras bangku, yaitu pembuatan bangunan teras sehingga bidang olah miring ke belakang dilengkapi bangunan pelengkap lainnya. Keempat yaitu ada check dam,
yaitu membuat bendungan aliran air melalui parit sehingga material yang tererosi bisa terendapkan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.